Fitri. Kalih Ya, Bu untuk Dona, nggih, semoga Bu Dona. Alhamdulillah. Ada suaranya atau Bu Dona ini? Iya, monggo. Monggo Pak, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Ini Ini sudah nanti sudah kelompok ini 34 semua ini. Yang di lain sudah. kelompok 3 dan 4 untuk Oke, agenda nanti ya, sampai pukul 9.30. Nanti untuk kelompok ya, kedua pukul ya, 9.30. Monggo waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Darwi. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati panitia, ada Mbak Fitri dan ada Mbak Septiana Dona Ardila maksudnya. Mbak Dona, selamat pagi Mbak Dona, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah, Dede ndak rewel toh? Mboten Bapak, Ya, aman. aman bisa Zoom. Baik. Teman-teman angkatan ini kelompok 34 yang kemarin sudah agenda dengan saya sinkronus 1 di agenda 3. Ini kita akan melanjutkan. Maka kelanjutan ini nanti sampai pukul 9.30 kita usahakan untuk materi manajemen ASN dan smart ASN itu bisa tuntas sehingga pertemuan besok tinggal tinggal sedikit dan melanjutkan review-reviewnya gitu. Baik, saya share dulu lanjutan dari kemarin atau kita review sejenak. Kemarin dengan saya sudah belajar manajemen ASN tentang apa saja, teman-teman. Kalau lupa kita tutup sekalian, selesai gitu. Ayo Mbak Widya, kemarin belajar apa? Learning jurnalnya nanti kan saya lihat hari ini saya setelah ini baru menilai. Boleh sharekan dulu learning jurnalnya salah satu Mbak Widya dulu. Satu Mbak Widya. Mbak Widya itu dari kelompok 4, nanti yang dari kelompok 3 satu. Dari Iya, kelompok 3 satu. oke. Learning journal yang dalam bentuk video, nggih, Pak? Iya, share aja. Ini mereview yang kemarin, melihat sudah belajar apa dari sana aja. Nanti setelah ini dari yang kelompok tiganya, yang putra siapa kelompok 3? Mas Aldia ya nanti ya, Aldia Safa setelah Mbak Widya. Di-share dulu nanti. Kita hanya review itu aja, baru saya lanjut materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Adiratna, salah satu peserta Latsar CPNS Kemenak BDK Semarang, Angkatan 46 tahun 2025, kelompok 4B. Kali ini saya akan membagikan pengalaman belajar saya terkait dengan agenda 3. Pada agenda 3 kali ini, kami belajar terkait dengan kedudukan dan peran ASN. Di sini kami belajar terkait dengan manajemen ASN dan juga smart ASN. Manajemen ASN sendiri merupakan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN. Sementara Smart ASN adalah pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Tujuan pembelajaran pada agenda 3 kali ini yaitu untuk mengetahui tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua,
Kedua, untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Smart ASN sendiri didefinisikan ASN yang mampu bekerja secara cerdas, adaptif, inovatif, dan berintegritas, sehingga dapat menjadi motor penggerak terwujudnya pemerintahan yang efektif dan berdaya saing global. Tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan penggunaan media sosial atau digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. 4 pilar Smart ASN. Yang pertama, kecakapan menggunakan media digital atau digital skills, budaya menggunakan media digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital ethics, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Semua ini dilakukan untuk mewujudkan smart governance, yaitu konsep tata kelola pemerintahan modern yang memanfaatkan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan prinsip good governance untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, serta inklusif. Sementara itu, terkait dengan manajemen ASN, kami diminta untuk merefleksi lagi fungsi ASN, yaitu ada 3 sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, kami juga dijelaskan hak sebagai seorang PNS atau ASN, diantaranya gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta hak mendapatkan cuti. Tak lupa kami juga diingatkan kembali terkait dengan kewajiban ASN, yaitu untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuhkan pejabat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, melaksanakan tugas kedinasan, menyimpan rahasia jabatan, dan juga bersedia ditempatkan di mana saja. Itulah beberapa hal yang saya dapatkan pada agenda 3 hari pertama ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Widya Adiratna. Yang saya luruskan, Mbak Widya, juga teman yang lain. Jadi yang 4 pilar tadi nanti jangan disebut pilar Smart ASN ya, tapi disebutnya 4 pilar literasi digital. Ada tadi digital skill, benar, kecakapan bermedia digital, ada digital ethics, ada digital safety, dan digital culture. Jadi yang punya pilar literasi ya, tadi disebut pilar Smart ASN. Kan. Kemudian nanti kewajiban itu memang yang kalau ketika di breakdown menjadi yang disebutkan di Mbak Widya tadi ada sekitar 8. Tapi nanti yang prinsip kita mengacu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, 5 itu ya nanti ya. Dari setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian sampai pemerintah yang sah. Yang kedua taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan kode etik kode perilaku. Yang keempat netral. Dan yang kelima bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia dan luar negeri, yaitu luar negeri yang memiliki perwakilan kita, misalnya di Konsulat Jenderal, di KBRI, di Atase, gitu. Baik Mbak Widya, teman-teman saya bocorkan Mbak Widya saya nilai 92, tepuk tangan untuk Mbak Widya, luar biasa. Cuman saya belum melihat gaya vlognya tadi. Mbak Widya hanya duduk gitu. Enggak apa-apa, sambil ngeplok Iya, gitu enggak apa-apa. Kayak selfie gitu, biar kelihatan. Tapi enggak apa-apa.
Sekarang yang satu lagi untuk sampel yang kedua. Tadi Mas sudah siap? Yang kelompok, Bentar. oke, langsung di-share aja. Besok kalau sudah saya nilai semua, nilai bisa dicek dari BLJ teman-teman. Suaranya digedein, enggak apa-apa Mas Aldia. Belum di-share sound kok Mas. Mas Aldia. Share sound-nya coba dicek. Sudah di-share sound belum? Suaranya belum masuk. Punya Aldia, Mas Aldia itu masih di mute itu. Mas Aldia siapa? Di unmute dulu, diklik dulu zoom-nya. Nah, coba putar ulang. Syarat. Nah, Perjalanannya lumayan indah. Hari ini adalah hari pertama Latsar Agenda 3 Sinkronus dan akan dimulai tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Baru mulai Zoom, tiba-tiba disuruh perkenalan dan menyampaikan tugas dan fungsi jabatanku. Tapi santai aja. Masih ada air putih. Pembelajaran kali ini diampu oleh Bapak Haji Darwianto. Beliau merupakan lulusan S2 Australia. Beliau menyampaikan materi tentang nilai dasar dan peran PNS sebagai smart governance. Beliau juga membahas Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mana ada keterkaitan dengan pertemuan kali ini. Di tengah materi yang padat, ada aja yang tetap mengantuk, namun kami semua tetap semangat mengikuti Zoom pada siang hari ini. Setelah itu, kami lanjut membahas manajemen ASN dan Smart ASN. Tentu banyak sekali hal yang disampaikan oleh Pak Darwi, termasuk poin-poin penting seperti disiplin, etika kerja, dan pengembangan diri. Beliau juga menjelaskan keterkaitan Agenda 3 dengan habituasi. Singkatnya, Agenda 3 ini merupakan pintu masuk ataupun saringan bagi kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS ke dalam pekerjaan sehari-hari. Setelah sesi Zoom selesai, saatnya siap-siap absen. Tapi ternyata malah sempat error. Namun tidak apalah. Yang penting siap-siap dulu aja karena tugas individu, tugas kelompok tentu sudah menanti di BLC dengan deadline yang lumayan singkat, yaitu jam 9 malam. Sekian dan sampai jumpa. baik, terima kasih Mas Aldia. Ya, Mas Aldia Safa. Teman-teman, kenapa learning journal-nya saya minta dalam bentuk video, bukan hanya suara itu. Saya sebenarnya dua yang saya nilai itu, tekanannya, satu adalah bagaimana teman-teman memiliki kemampuan dalam pilar digital, mulai dari digital skill-nya, digital etiknya, digital safety, digital culture-nya. Dan yang kedua, konten materi substansi yang kemarin saya sampaikan. Mas Aldia bagus dari sisi digital skill-nya. Makanya teman-teman, nanti kalau
Kan tugas learning journal itu ada tiap hari. Kalau membuat learning journal, harapannya video diedit yang manis gitu, yang enak gitu. Sehingga siapapun, ingat ya teman-teman kan Gen Z apa Gen milenial sih? Sudah Gen Z kan rata-rata. Apa ada yang sudah masih generasi alfa? Generasi alfa itu usia 6 tahun ke bawah. Enggak mungkin gitu. Sudah Gen Z itu ya. Makanya kenapa Smart ASN itu indikatornya nanti karakternya ada 8. Salah satunya itu memahami IT. Ada 8 nanti. Nasionalisme, profesionalisme, dan terusnya nanti sampai menguasai bahasa asing dan nanti saya sampaikan nanti. Sehingga dari sisi literasi digitalnya bagus, Mas Adia, cuman kontennya perlu dipermak lagi gitu, perlu ditingkatkan gitu. Kalau Mbak Widya Adiratna tadi, kontennya bagus, tapi kurang gaya gitu, kurang vlog, kurang selfie gitu. Tapi bagus, dua-duanya bagus. Malah dia itu saya nilai dari sisi literasi digitalnya 92, dari kontennya 90 itu bedanya. Kalau di rata-rata 91. Saya terbuka menilai itu. Itu ya, enggak apa-apa. Cukup ya teman-teman ya, kita lanjut materi dulu. Itu sekedar review dari kemarin. Ingat kembali teman-teman, materi-materi manajemen ASN yang sudah saya sampaikan. Saya mau share dulu, saya melanjutkan materinya. Kemarin teman-teman kita sudah membahas manajemen ASN yang berkaitan dengan hak kewajiban dan seterusnya. Saya kira ini sudah selesai kemarin dan nanti kita lanjut berikutnya, yaitu tentang pengelolaan nanti. Pengelolaan ASN. Kemarin kita sudah belajar prinsip umum. Sekarang kita belajar bagaimana pengelolaan ASN itu. Maka dalam pengelolaan ASN itu, dalam manajemen ASN itu diawali dari yang namanya perencanaan. Kegiatan perencanaan itu menggunakan diawali dengan yang namanya Anjap ABK. Pernah dengar Anjap ABK itu apa? Ada yang pernah? Ada yang dengar? Kemarin kan tidak salah ada analis SDM. Oh, ada enggak ya dari sini kemarin? Anjap ABK, apa itu? Analisis jabatan dan analisis beban kerja, Pak. Ya, Anjap itu analisis jabatan, ABK, analisis beban kerja. Maka dalam pengelolaan ASN, pertama kali yang dilakukan itu adalah dengan melakukan analisis beban kerjanya bagaimana, kemudian jabatannya itu sudah ada seberapa jauh, seberapa banyak. Dari hasil itulah nanti maka ditemukan yang namanya formasi atau kebutuhan. Itulah perencanaan kebutuhan. Jadi diawali dari analisis jabatan dan analisis beban kerja akan diketahui kebutuhannya berapa. Teman-teman dulu sebelum mendaftar itu sudah diawali, Kementerian Agama sudah melakukan yang namanya analisis jabatan dan analisis beban kerja, Anjap ABK. Dengan Anjap ABK itu sudah ditetapkan perencanaan kebutuhan yang biasa disebut dengan formasi. Oh, ternyata dibutuhkan Jawa Tengah itu CPNS-nya total dengan Jogja itu 2.700. Maka 2.700 itu sudah dihitung dulu kebutuhan itu. Setelah diketahui perencanaan itu, tahu formasi, maka prosesnya namanya pengadaan. Diawali dari apa pengadaan? Mulai dari diumumkan dulu secara terbuka. Oh, di Jawa Tengah, Jogja dibutuhkan CPNS Kementerian Agama 2.700. Maka saat itulah mulai pengadaan itu diawali dari tadi sosialisasi, pengumuman, kemudian ada proses pendaftaran yang sudah teman-teman lalu itu. Pendaftaran, memasukkan berbagai persyaratan, ada seleksi administrasi dulu.
Administrasi selesai, baru dilanjutkan seleksi tentang kompetensi. Kompetensi itu dilihat dari 4 aspek. Kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis. Selain nanti sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing. Teman-teman sudah melalui yang namanya CAT. Setelah CAT, tersaring lagi, proses berikutnya ada yang berkaitan dengan bidang teknis. Teman-teman wawancara meskipun daring. Selesai itu diumumkan yang dinyatakan lolos, memenuhi passing grade siapa-siapa. Barulah terbit SK yang diterima di bulan Juli itu. Setelah SK selesai, barulah teman-teman sekarang mengikuti proses terakhir ini, yaitu latsar. Ketika latsar lulus, nanti C-nya dicoret. Teman-teman menjadi PNS, gajinya penuh 100%. Kalau masih CPNS itu hanya dibayar 80%. Makanya sejak tahun 2021 sampai sekarang, sampai ini 2025, CPNS itu hanya diberi kesempatan waktunya 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak lulus latsar, maka otomatis gugur. Tapi dulu sebelum 2021 itu 2 tahun. Kalau tahun ini tidak mengikuti latsar, atau latsar tapi belum lulus, tahun berikutnya ada kesempatan. Tapi teman-teman tidak ada. Proses inilah yang memang harus dilalui. Maka saya berdoa dan teman-teman ya berdoa mudah-mudahan semua peserta ini lulus gitu. Sehingga harapan menjadi PNS penuh itu terkabul. Amin. Allahumma amin. Itulah prosesnya, perencanaan, pengadaan, sehingga sudah diperoleh. Kalau kita sudah pengadaan, maka mau tidak mau, dalam manajemen ASN kita sudah mulai bekerja sebagai PNS penuh. Apa yang dilakukan? Mulailah kita melakukan penguatan budaya kerja. Kita membangun citra institusi kita. Maka sebagai orang yang ada di Kementerian Agama itu diberatkan kan orang yang pakai baju putih. Ada noda sedikit saja kelihatan. Beda dengan yang pakai baju kotak-kotak, baju batik, baju selain putih. Maka meskipun ada noda tidak begitu kentara. Tetapi teman-teman yang berada di Kementerian Agama ibaratnya memakai baju putih tadi. Maka budaya kerja harus betul-betul dilakukan. Jaga citra kita sebagai lembaga Kementerian Agama. Itu yang penting. Maka selama bekerja di Kementerian Agama itu ada 5 budaya kerja Kementerian Agama. Teman-teman ingat enggak? Budaya kerja Kementerian Agama. Mas Jan, hafal enggak budaya kerja Kementerian Agama? Satu, ada yang tahu 5 budaya kerja Kementerian Agama? Mohon izin Pak. Ayo Mbak Sofya. 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama adalah yang pertama integritas, Ya. kedua profesionalitas, Mm-mm. kemudian inovasi, Ya. tanggung jawab, dan Yang terakhir, keteladanan. keteladanan. Bisa memperagakan Mbak Sofya? Pernah? Teman-teman pernah? Pernah Pak, tapi lupa. Boleh sikap sempurna, sikap tegak. Saya pengen lihat. Apa satu integritas? Kita integritas, integritas, integritas. Yang kedua apa Mbak Sofia tadi? Profesional, profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. Hmm. Yang ketiga apa tadi? Ayo bareng-bareng In- sih. Inovasi. Inovasi. Ini lambangnya. Inovasi, inovasi, inovasi. Terus Tanggung jawab. tanggung jawab gimana? Tanggung jawab gimana? Gini Pak. Hmm? Ayo peragakan. Nggak, masa sih
coba sih searching gitu, dilihat gambar-gambar. Ini saya hanya memberikan penguatan saja. Jadi budaya kerja Kementerian Agama ada 5 itu harus dikuatkan ketika bekerja. Mulai dari integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Nanti keteladanan. Baik, itulah yang harus dijaga. Demikian juga citra institusi kita di Kementerian Agama. Maka nanti teman-teman coba dicari, di searching, buka kode etik pegawai Kementerian Agama. Ada di sana, ada 6 itu. Dan dalam lingkup manajemen ASN, dalam pengelolaan ASN, maka dilakukan pengelolaan kinerja, penilaian kinerja. Maka dalam kita bekerja selama 1 tahun anggaran, itu harus apa yang dikerjakan itu harus terukur. Yang ukurannya itu disebut dengan penilaian kinerjanya. Teman-teman sudah diminta membuat SKP belum? SKP? Tahu SKP enggak? Apa itu SKP? Sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai. Ya, Teman-teman sudah membuat belum? Sasaran kinerja pegawai? sudah Bapak. Sudah. Dari mana kita Ya, membuatnya? Atau cara membuatnya bagaimana? SKP itu melalui eh, di e-kinerja BKN Pak alatnya, itu Pak. alatnya di e-kinerja, di ASN E-kinerja. digital. ASN digital. Yang kita tulis di ASN digital itu dari mana? Di e-kinerja itu. Atau apa yang kita tulis? RHK Pak. Rencana apa ya namanya? RHK apa? Rencana hasil kerja, Bapak. Rencana hasil Rencana kerja. hasil kerja. Rencanamu, hasil kerjamu itu diperoleh dari mana? Ini RHK Diperoleh atasan. dari interferensi atasan, dari pendelegasian dari tugas atasan Diperoleh apa yang dari bisa kita kerjakan. intervensi atasan. Melalui proses apa namanya? Dialog kerja, dialog kerja, dialog kinerja. Dialog kerja itu ngapain sih? Duduk-duduk ngopi sambil dialog gitu? Atau disiapkan di situ misalnya biskuit, ada teh sambil ngobrol-ngobrol gitu dialognya. Pada saat dialog kinerja apa sih yang dilakukan? Duduk Pak bareng-bareng di kantin sambil ngomong-ngomong tentang pekerjaan gitu. Yang dilakukan apa dialog kinerja itu? Teman-teman harus melakukan cascading. Tahu nggak cascading itu apa? Coba dah di search gitu, di googling. Cascading adalah gitu. Apa sih cascading itu? Mas Septian, apa cascading? Heading proses penjabaran dan penyelarasan sasaran. Apa? Penjabaran dan penyelarasan. Penjabaran dari apa? Dari kinerja atasan. Jadi kinerja atasan kita, misalnya teman-teman di madrasah, atasannya adalah kepala madrasah. Kepala madrasah itu di awal tahun itu membuat yang namanya perkin, perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja itu ditandatangani antara kepala madrasah dengan kepala Kemenak. Bentuk perjanjian kinerja itu di situ ada yang namanya IKO, IKO, indikator kinerja organisasi. Nah, indikator kinerja organisasi itu akan di breakdown, di cascading namanya, diturunkan, diselaraskan sehingga menjadi namanya IKI,
indikator kinerja individu. Itulah yang disebut RHK, rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja itu diperoleh dari menurunkan perjanjian kinerja atasan kita. Kita mengintervensi yang nomor berapa saja, tergantung JFT-nya masing-masing. Sama-sama di KUA misalnya, antara penyuluh, antara penghulu, itu nanti akan berbeda yang diturunkan dari kepala KUA-nya. Gitu. Kepala KUA keturunan dari siapa? Cascading dari Kemenak. Nah, kalau teman-teman sudah menurunkan atau mengcascading, kemudian punya yang namanya SKP, dilakukan penilaian. Kapan SKP dinilai? Ada dua jenis, secara periodik dan final. Jadi ada yang SKP dinilai periodik, tiap bulan namanya SKP bulanan, tiap triwulan namanya SKP triwulan. Jadi triwulan 1 dinilai. Kalau untuk naik pangkat misalnya nanti triwulan 1 kan Januari, Februari, Maret, April mau naik, triwulan 1 dinilai untuk pengusulan naik pangkat, untuk penghitungan hak kredit. Ada yang final, jadi dinilainya setelah Desember akhir tahun. Dari itulah nanti sebagai syarat, misalnya teman-teman mau naik golongan, naik pangkat, dari misalnya guru ahli pertama 3A, mau naik guru ahli pertama 3B, itu dibutuhkan yang namanya penilaian kinerja. Maka dalam pengelolaan ASN, penilaian kinerja, pengelolaan kinerja itu sesuatu yang penting dan itu berpengaruh terhadap pola karir teman-teman nanti. Masa depan tergantung dari kinerjanya. Setelah dilakukan penilaian kinerja, itu dalam rangka yang E. Apa itu E? Pengembangan talenta dan karir. Pola karir, promosi jabatan, itu dilihat dari, itulah di Indonesia dikenal dengan meritokrasi. Dalam undang-undang dikenal meritokrasi. Sistem yang digunakan namanya sistem merit. Jadi dalam rangka pengembangan karir, itu digunakan sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit itu, di situ penjelasannya ada itu. Prinsip meritokrasi itu menggunakan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Di mana pengelolaan SDM itu dilihat dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ini. Kualifikasi itu apa? Kualifikasi itu dilihat dari pendidikan terakhirnya, pendidikan tertinggi. Seseorang yang kemarin saya sudah menjelaskan tentang jabatan ASN gitu, seseorang yang mau naik ke misalnya di struktural atau di jabatan ahli naik, maka memerlukan kualifikasi pendidikan terakhir. Misalnya mau naik menjadi jabatan ahli madya atau ahli utama, misalnya syaratnya harus S2 atau S3, ternyata pendidikannya, kualifikasinya belum memenuhi, yaitu tidak bisa. Gitu. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi itu bagaimana kemampuan kita dilihat dari 3 hal. Kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis. 3 kompetensi itu harus kita miliki, harus berkembang. Gimana? Maka ada pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu ya bisa melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Apa itu pendidikan formal ya teman-teman? Kalau sudah PNS itu jangan berhenti merasa sudah Pak, saya sudah 3A sarjana. Teman-teman harus mengembangkan diri. Kuliah, lanjut dan seterusnya. Bisa juga non formal, mengikuti workshop, mengikuti pelatihan, mengikuti BIMTEK, guru-guru ada MGMP misalnya, penyuluh ada di sana, Pok Jaluh yang
tempat pengembangan kompetensi. Penting. Maka teman-teman jangan berhenti kalau ingin nanti meningkatkan karirnya. Maka kompetensi itu menjadi penting. Dan yang ketiga adalah berdasarkan kinerja tadi. Penilaian kinerja itu tiap tahun harus teman-teman bagus. Ketika itu tidak, ya otomatis akan kalah dengan yang sudah memiliki kinerja yang baik. Maka itulah dalam rangka pengembangan talenta gitu dan karir itu yang digunakan adalah berdasarkan sistem merit. Itulah yang dikenal dengan prinsip meritokrasi di dalam undang-undang ASN. Maka dilaksanakan secara adil, wajar, dan tidak membeda-bedakan latar belakang, baik suku, agama, ras, tetapi betul-betul dilihat dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ini teman-teman. Maka kita kalau betul-betul bisa mengikuti sistem merit dengan baik, pemberian penghargaan dan pengakuan itu menjadi hak siapa yang memenuhi persyaratan untuk menduduki promosi jabatan, maka dia berhak atas itu. Itulah bentuk penghargaannya. Pangkatnya naik, golongannya naik, otomatis gaji pokoknya juga naik. Itu pemberian penghargaan. Maka dengan pangkat golongan yang semakin tinggi itu sebagai pengakuannya. Maka kita dalam bekerja itu harus berpikir bagaimana karir kita, talenta kita selalu naik. Dan nanti suatu saat pada masanya kita masuk di pemberhentian. Ada berbagai macam pemberian. Bisa pemberhentian memang masa usia pensiun, bisa pemberhentian karena kemarin sudah saya sampaikan itu dengan hormat karena belum masa usia pensiun, bisa pemberhentian dengan tidak hormat karena melanggar disiplin atau kena hukuman disiplin. Ini dalam manajemen ASN, teman-teman. Saya sudah jelaskan tadi perencanaan mulai dari ini hingga sampai pengadaan, sudah saya jelasin secara garis lurus itu. Maka nilai dasar di agenda 2 sudah, yang dirasakan sudah saya percepat. Kita akan masuk di bagian berikutnya. Maka dalam pengelolaan kinerja pegawai, penjelasan saya tadi dari sini. Nanti saya share kalau memang dibutuhkan. Untuk pengembangan talenta dan karirnya ini, penghargaan pengakuannya sudah. Ini yang pemberhentian tadi, sudah saya sebutkan di situ. Jadi ada pemberhentian dengan hormat, ada pemberhentian tidak dengan hormat. Dengan hormat itu banyak hal, karena meninggal, karena batas usia pensiun, dan seterusnya. Kalau tidak hormat karena melanggar itu. Bisa karena hukuman pidana, atau menjadi anggota atau pengurus partai. Kemarin saya sudah menjelaskan. Baik, ini batas usia pensiun, teman-teman. Ada yang 58, ada yang 60, bahkan sekarang ada yang 65. Kalau di dosen, saya kira itu lebih lama lagi. Kalau sudah guru besar sampai 70. Peneliti utama 70 dan seterusnya. Ini masa-masa pensiun. Baik, kita akan masuk di berikutnya tentang smart ASN-nya. Mudah-mudahan terselesaikan hari ini, smart ASN. Smart itu apa sih, teman-teman? Kata smart itu artinya apa? Satu kata yang menggambarkan smart itu apa? Cerdas, Pak. Cerdas. Ada lagi yang lain? Smart apa smart? Satu kata. Smart. Kalau singkatannya ada yang mengatakan specific, measurable, achievement, reach, dan timeline. Smart, satu kata. Arti kata smart itu apa? Kemarin saya sudah menyampaikan kita bicara smart government. Smart government itu apa toh? Tujuan kita kan untuk mendukung menjadi smart ASN dalam rangka mendukung smart government.
Smart governance itu apa? Tata kelola pemerintahan yang baik. Hmm? Sudah ditata dengan baik tak pemerintah? Satu Dengan kata, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mengimplementasikan efektivitas. teknologi. Satu kata apa? Smart itu artinya apa? Smart. You know what it means smart? Mas Aldia, what the meaning of smart? Just one word. Mbak Nirmala tahu enggak smart? Satu kata saja. Smart artinya Pintar. ya tadi pintar, cerdas, adaptif. Smart itu bisa mengikuti perkembangan. Itu namanya smart, adaptif itu. Baik, saya pakai slide yang ini untuk menjelaskan kita. Pendalaman materi kita yang smart. Jadi kemarin judul kita kan ini nih, peran dan kedudukan ASN. Saya berharap manajemen ASN sudah tadi terselesaikan. Nanti kalau ada yang kurang boleh ditanyakan. Kemudian kita bicara yang kedua ini, tanggal 2 September ini, yang kemarin itu. Kemarin sudah saya sampaikan ini agenda yang baik kita masuk di sini. Dalam manajemen ASN untuk berbicara tentang smart ASN itu, dari mana diawali? Di tahun 2024 sudah dicanangkan. ASN yang smart, ASN yang adaptif itu nanti targetnya di 2045 yang dikenal dengan Indonesia Emas dan seterusnya. Maka di tahun 2024 dicanangkan Smart ASN. Smart ASN itu memiliki 8 karakter. ASN yang smart itu cirinya atau karakternya ada 8. Satu, memiliki jiwa nasionalisme. Artinya kita bekerja itu dalam rangka tadi mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Nasionalisme itu memiliki nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme dan sebagainya. Yang kedua adalah smart itu dalam bekerja selalu membangun yang namanya networking. Sekarang tidak bisa lagi teman-teman bekerja itu istilahnya apa? Bersaing, tetapi justru ketika sudah masuk di instansi, di lembaga kita, dalam bekerja kita harus berkolaborasi. Maka di sana harapannya bisa nanti terbentuk ASN yang agile. ASN yang agile itu ASN yang lincah. Dengan siapapun mampu bekerja. Karakter berikutnya adalah hospitality. Dalam melayani itu penuh dengan keramahan. Ramah dalam melayani. Hospitality itu ketika kita bekerja ya betul-betul di situ menunjukkan sikap pelayanan kita. Ingat fungsi ASN itu sebagai pelayan publik. Maka siapapun yang kita layani harus penuh dengan hospitality. Hospital itu kan rumah sakit, tapi kita ASN bukan berarti itu. Kemudian juga karakter berikutnya, ASN itu harus memiliki wawasan global. Artinya apa? Kita itu harus adaptasi dengan perkembangan era. Manusia itu mengalami perkembangan era kan mulai dari megalitikum, zaman batu, kemudian masuk berikutnya menjadi zaman primitif, kemudian berkembang lagi pada revolusi industri. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Kemudian revolusi industri 2.0 ditandai dengan penemuan listrik oleh Thomas Alva Edison.
berkembang lagi revolusi industri 3.0 dengan ditemukannya komputer, berkembang lagi di abad 21 sampai sekarang, era revolusi industri 5.0 ditandai dengan penemuan interconnection atau internet atau sistem jaringan, maka kita harus mengikuti itu. Di Jepang sekarang sudah era revolusi industri 5.0, sudah society culture. Manusia itu bukan hanya kemampuan bekerja, tapi bagaimana budaya itu dibentuk. Maka teman-teman harus wawasannya global, mengikuti perkembangan itu. Tidak bisa kita hanya sebagai ASN mikirnya di Indonesia saja. Terlalu sempit, harus berpikir jauh. Saat ini di negara-negara misalnya Korea, di negara-negara yang sudah menerapkan berbagai teknologi dalam pelayanan, itu sudah terbentuk yang namanya smart governance. Kita jauh, target kita masih nanti sampai ke depan. Maka smart ASN itu harus tadi berwawasan global, kemudian memiliki integritas, profesional dalam bekerja, dan yang tidak kalah pentingnya menguasai IT dan bahasa asing. Minimal teman-teman bekerja sekarang itu kalau hanya tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris sudah ketinggalan zaman. Kalau bisa minimal 3 bahasa lah. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab. Itu tuntutan. Kalau teman-teman tidak bisa mengikuti itu, akan jauh ditinggalkan. Kemudian yang terakhir adalah harus memiliki jiwa entrepreneur. Entrepreneurship itu karakter smart ASN. Orang-orang yang mampu memiliki 8 karakter itu bisa beradaptasi dengan perkembangan era. Targetnya di 2030 itu sudah menjadi yang namanya robust ASN. Itu apa itu robust? Ciri-cirinya apa? Boleh di searching, di googling. 2030 kita harus sudah menjadi robust ASN. Apa sih robust ASN itu? Ayo di searching lah, biar aktif dikit gitu. Mas Rifki, apa itu robust? ASN yang bagaimana sih? Yang mampu menghadapi tantangan masa depan, Pak. Mampu menghadapi tantangan masa depan. Targetnya ciri satu tadi, yang smart, yang adaptif dengan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan waktu itu bisa beradaptasi. Nah, kita harus beri ke sana. Kemudian juga eco-friendly. Artinya apa? Kita ramah terhadap lingkungan, ekologi friendly. Ingat teman-teman ya, teman-teman pernah dengar yang namanya greenhouse effect. Mbak Siti Koshar nanti tahu greenhouse effect itu apa? Ya, Pak. Apa greenhouse effect? Greenhouse effect, kalau yang saya tahu itu efek rumah kaca, Pak. Itu istilahnya di Indonesia efek rumah kaca namanya. Ya. Terus peristiwanya apa peristiwanya? Peristiwanya kalau misalnya greenhouse effect ini akan mengakibatkan yang namanya pengikisan lapisan ozon gitu, Pak. Jadi Ya, menimbulkan pemanasan global. Mungkin itu betul. salah satu penyebabnya. Ya. Jadi greenhouse effect itu hasil daripada industri itu menghasilkan yang namanya karbon monoksida. Karbon monoksida. Karbon monoksida itu nanti akan bereaksi dengan ozon sehingga mengikis ozon, lapisan ozon. Lapisan ozon itu manfaatnya adalah sebagai pelindung atmosfer bumi. Tapi karena terkikis, bahkan Greenpeace itu kelompok pecinta lingkungan dunia itu mengatakan saat ini, sekarang ini,
lapisan ozon kita sudah berlubang, yang lubangnya seluas benua Antartika. Akibatnya apa? Sinar ultraviolet dari matahari itu tidak terserap di atmosfer, tapi langsung masuk ke permukaan bumi. Dampaknya apa? Terjadilah pemanasan global. Maka teman-teman merasakan sekarang itu panas kadang-kadang. Karena bukan hanya dari matahari, justru dampak dari pemanasan global oleh ozon yang sudah berkurang. Ozon itu bermanfaat untuk menyerap sinar ultraviolet dari matahari. Karena sudah berlubang, apa yang terjadi? Maka masuklah ke atmosfer bumi sinar ultraviolet. Dampaknya apa? Untuk kesehatan manusia, kalau sinar ultraviolet itu mengenai kulit, terjadilah yang namanya cancer skin atau kanker kulit. Juga terjadi yang namanya libido. Kulit itu seperti tidak memiliki zat yang namanya melanofora, zat hitam pada kulit. Makanya orang-orang Eropa itu biasanya datang ke Bali itu hanya untuk melakukan sun shower, mandi matahari. Kita punya matahari luar biasa, tapi teman-teman tidak mau berjemur. Sayang sekali. Berjemur artinya manfaatnya luar biasa, mengubah provitamin D menjadi vitamin D. ASN itu juga harus berpikir ke sana. Itulah eco-friendly, ecological friendly. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, alam kita juga akan terjaga dengan baik. Targetnya nanti di 2045, kalau semua kita sudah memiliki kesadaran itu tadi, harapannya kita bisa memiliki kompetitif global. Itu sudah dicanangkan yang dikenal dengan Indonesia Emas. Maka teman-teman, Indonesia Emas 2045 itu yang menjadi pemimpin di negara ini ya teman-teman semua ini yang sekarang Gen Z. Saya generasi baby boomers ya sudah pensiun pasti 2045. Maka kalau ASN tidak bisa ke sini, tidak smart menghadapi perubahan zaman itu, kita akan bersaing di tataran dunia, tataran global berat. Maka targetnya kita itu bisa tercapainya ASN kelas dunia. Inilah semata ASN. Sehingga terbentuklah yang namanya nanti governance, smart governance. Maka materi kita itu peran dan kedudukan ASN dalam mendukung smart governance itu harus terwujud. Nah untuk itu teman-teman, agar mulai dari kita 2024 saat ini, 25 dan seterusnya sampai 45 terwujud, teman-teman harus betul-betul bisa memahami pengembangan ASN ini dalam jangka panjang, yaitu target 2025 sampai 2045. Itulah yang kita berharap adanya Sustainable Development Goals, yaitu tujuan berkelanjutan gitu, pengembangan berkelanjutan. Maka disinilah karakter ASN SMART tadi, 8 tadi. Ya. Agar kita mampu bertaraf dunia global tadi, maka kita harus pahami tentang digital. Karena era revolusi industri 4.0 itu ditandai dengan era digital. Barang siapa tidak bisa hidup di era ini, maka dia akan tertinggal. Ingat, ini dari data BPS ini. Dari data BPS teman-teman bisa lihat gitu, bisa saksikan. 53,73% itu masyarakat Indonesia itu telah menggunakan internet. Ini hampir separuh di atasnya. Bahkan 10 provinsi itu menggunakan internetnya di atas rata-rata. Artinya apa? Kita sebagai pelayan mereka, pelayan masyarakat, pelayan publik, itu harus mengikuti perkembangan itu. Jangan sampai teman-teman menjadi ASN yang di publik sudah meningkat pesat menggunakan era digital ini, kita yang kemampuan kita jauh di bawah atau literasi digital kita rendah.
maka kita tidak akan bisa menjalankan tugas kita sebagai pelaksana kebijakan publik kalau seperti itu. Baik, ini data-data teman-teman, perkembangan ASN dan digital ini. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengatakan bahwa di 2025 itu sebanyak 229, hampir 230 dari jumlah penduduk kita 270 juta itu luar biasa. Maka di sini harus kita mampu menyesuaikan, mampu beradaptasi. Kita harus robust tadi. Ini pun di tahun-tahun 2017. Kemudian juga tren penggunaan internet di Indonesia itu tingkat penetrasi internetnya itu 80,66%. Luar biasa. Apa artinya jumlah penduduk yang terkoneksi dengan internet sekarang ini 80,66%. Sehingga siapa yang tidak hidup di era ini dengan WiFi dan lain sebagainya, sistem jaringan, maka dia akan gagal. Teman-teman ya, hidup di abad 21 itu yang dibutuhkan untuk sukses itu 3. Teman-teman nanti tentukan sendiri. Apa itu? Yang pertama adalah kualitas karakter, yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah literasi. Jadi kebutuhan kecakapan hidup abad 21 itu cirinya 3 itu. Kalau itu ada pada diri kita akan bisa hidup. Tapi kalau tidak punya, kita akan ketinggalan. Apa itu? Yang pertama adalah kualitas karakter. Jadi karakter kita, personality kita, itu harus memiliki yang namanya personal strength. Apa Mbak Sinta, personal strength? Kira-kira. Kelebihan atau kekuatan masing-masing individu, Pak. Ya, personal strength. Personal itu pribadi kita. Strength itu tangguh, ketangguhan pribadi. Ciri ketangguhan pribadi itu pribadi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang sangat cepat. Maka dasar yang kuat harus dilandasi dengan iman dan takwa kepada Sang Pencipta. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ketika sudah memiliki kekuatan prinsip hidup sesuai dengan kehendak Sang Pencipta, insya Allah karakter kita akan kuat. Kita akan memiliki yang namanya personal strength, ketangguhan pribadi. Pribadi yang tangguh itu menghadapi perubahan yang sangat cepat, sangat pesat, berubahnya sangat pesat. Kita tidak goyah. Maka di abad 21, kenapa sekarang banyak orang stres? Kenapa banyak OGDJ? Orang gila, sakit jiwa baru. Ya karena tadi karakternya lemah. Tidak memiliki nilai-nilai keyakinan dengan Sang Pencipta. Maka di abad 21, siapa yang karakternya lemah, dia akan jatuh. Dia akan gagal. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi seseorang itu adalah kemampuan, kalau kita kompetensi ASN tadi ya manajerial, sosiokultural, dan teknis, tapi manusia secara umum itu harus memiliki kemampuan menjaga emosi. Maka ciri kompetensi itu bagaimana kemampuan berkomunikasi, bagaimana kemampuan menjaga diri, dan bahkan sampai kolaborasi. Kemampuan kolaboratif. Orang yang memiliki kompetensi kolaboratif di era sekarang itu akan lebih sukses dibandingkan orang yang hidupnya individual. Meskipun modalnya besar. Coba teman-teman sambil merenung di sekitarnya. Mall-mall besar gitu ya. Mall besar kayak misalnya apa? Matahari Department Store, Transmart, Giant, dan lain sebagainya. Teman-teman coba dilihat, direnungkan. Mereka apakah tidak punya modal? Punya, modalnya besar.
miliaran, bahkan bisa jadi triliunan. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, kenapa mereka sudah mulai goyah, bahkan hampir kolaps? Ada yang sudah kolaps bahkan. Kenapa? Padahal modalnya besar. Kenapa mereka gagal? Kenapa Mbak Widya? Mereka modalnya apa kurang? Dia punya miliaran, triliunan. Kenapa sekarang mal-mal besar justru malah kolaps? Karena sekarang ada itu Pak, e-commerce jadi kalah oleh Ya, saingan dengan digital gitu. yang ngalahkan siapa? Yang ngalahkan ya Mbak Widya itu, Mbak Pravis, Tiani, kemudian Mbak Siti Kosartani itu. Kenapa bisa mengalahkan? Mbak Umi, Mbak Sinta, Mbak Sofia, Mbak Nurmala itu. Ya, mal-mal besar itu karena tidak berkolaborasi. Tapi teman-teman yang di rumah hanya pakai daster gitu, karena pegang HP, masuk berkolaborasi di dalam marketplace itu bisa jualan apapun, daster gitu misalnya. Teman-teman bisa jual daster tanpa harus punya konveksi. Emak-emak di rumah itu jualan tupperware, jualan apa misalnya make up gitu, tanpa harus punya pabrik, tapi berkolaborasi. Masuk dalam pasar lokal atau marketplace bisa jualan apapun. Itulah kolaborasi. Kompetensi kita bisa berkolaborasi itulah nantinya akan membawa kita untuk bisa sukses dalam kecakapan hidup abad 21. Oke, satu tadi adalah kualitas karakter, yang kedua adalah kompetensi, baik dari komunikasi, menata emosi sampai kolaborasi, dan yang ketiga adalah literasi. Siapa yang literate, memiliki literasi bagus, dia akan sukses. Bahkan saat ini yang namanya Eurocentrism, itu kelompok orang-orang Eropa yang menganggap bahwa sains itu sumbernya dari Eropa. Sekarang mereka mengalami iliterasi. Apa iliterasi? Pernah dengar? What the meaning of illiteracy? Mas Bagas, iliterasi apa Mas Bagas? Literasi digital, Pak. Iliterasi apa? Coba diketik pakai Google Translate. Iliterasi itu apa sih? Mbak Sinta, di googling pakai Google Translate. Iliterasi terjemahnya apa? Literasi digital, Pak. Illiterasi kok. Literasi digital. Kemampuan untuk menggunakan dan mengerti internet. Illiterasi itu namanya kebuta hurufan. Itu kan sakit. Literate itu kemampuan membaca. Ketidakmampuan atau saat ini Eurocentrism, yaitu orang-orang Eropa yang menganggap sumber sains dari Eropa, mereka mengalami iliterasi. Tidak mampu menyelesaikan masalah dunia dengan sains mereka. Maka di abad 21, siapa yang tidak memiliki literasi, itu yang nanti tidak akan bisa hidup dengan baik. Literasi apa saja yang harus dimiliki? Yang jelas ya literasi numerical, kemampuan baca, kemampuan hitung. Kemudian ada literasi language, kemampuan berbahasa, bahasa asing, dan seterusnya. Literasi numerical, literasi language, bahkan sampai literasi finansial, commerce, kemampuan kita dalam hal keuangan. Siapa yang tidak memiliki kemampuan literasi keuangan atau finansial literasi, dia akan gagal. Dan yang berikutnya adalah namanya literasi digital, digital literate. Maka siapa yang tidak memiliki itu di abad hidup abad 21 itu kalah. Itu sudah disinyalir jauh hari.
jauh hari itu kira-kira tahun 80-an itu kalau teman-teman tahu, ada yang tahu Ebit GAD? Tahu, Pak. Siapa dia? Penyanyi. Iya, betul. Ebit GAD itu tahun 80 sudah mensinyalir bahwa kecakapan hidup ini nanti siapa yang tidak memiliki literasi dia akan gagal. Sampai dibuat dengan lagu gini. Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Kita harus berjuang keras, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Itu lagunya. Artinya kita akan terseret, tertatih-tatih oleh peradaban kalau kita tidak menyesuaikan, tidak adaptif. Maka kembali lagi tadi di abad 21 ini tiga kebutuhan kecakapan hidup itu harus dipenuhi dengan satu kualitas karakter, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga adalah literasi. Inilah teman-teman. Maka tingkat saat ini tren pengguna internet itu orang-orang yang tentunya secara literasi digitalnya harus kuat itu. Baik, ini saya kira beberapa tren ya, ini data-data saja. Nanti bayangkan saat ini perangkat mobile yang kita pegang itu penggunanya sudah luar biasa. Kita sebagai ASN itu harus mengikuti ini. Bukan berarti pakai mobile yang bagus, kemudian kompatibel dianggap gaya, itu tidak. Kebutuhan gitu, sudah kebutuhan. Anak sekolah pun butuh. Bahkan petani pun mau pesan pupuk juga sekarang tinggal pesan pakai GoSend gitu bisa. Kebutuhan. Kemudian penggunaan sosial media luar biasa, teman-teman. Kita juga harus mengikuti. Sosial media jangan-jangan sampai saat ini misalnya di KUA bagaimana kita mensosialisasikan penggunaan SIM kah? Masyarakat bingung bertanyanya kemana, menggunakan apa. Ya teman-teman penghulu itu harus sudah berpikir bagaimana sosialisasi operasi SIM kah, operasi SIMAS dan seterusnya, buat berbagai hal. Itu yang nanti bisa dijadikan ketika nyusun rancangan-rancangan teman-teman, rancangan aktualisasinya, bahwa era digital tidak bisa ditinggalkan lagi. Inilah dalam era digital kita harus mampu memahami 4 hal ini, yaitu digital skill, keterampilan berdigital, digital etik, yaitu etika berdigital, kemudian digital culture, dan digital safety. 4 pilar ini harus dipahami. Apa itu digital skill, keterampilan digital? Itu kecakapan menggunakan perangkat EIK dan seterusnya sebagai operasi digital. Tentunya kita ASN dalam rangka bekerja untuk kerja kita. Kemudian ada digital etik, kemampuan bagaimana kita menyadari bahwa etika dalam berdigital itu menjadi penting dalam bermedia sosial, dalam media digital. Jangan sampai justru kita bermedia digital, malah kita kena undang-undang ITE. Nanti teman-teman hati-hati. Kemudian juga digital seperti kemampuan kita mengenali, menganalisis, dan juga sadar bagaimana keamanan data kita, data pribadi maupun data. Maka teman-teman salah satu kewajiban itu menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan. Tidak bisa kita sembarangan, sekarang sudah menjadi ASN. Kemudian budaya digital, yaitu bagaimana kita bisa membiasakan diri, memberikan informasi dan pengetahuan melalui digital, tetapi itu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut tugas dan kerja kita. Ini pilar-pilar digital ada 4, teman-teman. Jadi mulai dari digital etik tadi, kesadaran dan sikap untuk menjaga nilai dalam kerangka wawasan kebangsaan, ini penting.
Maka bagaimana kita berdigital itu harus menjaga etika. Mengetahui jenis informasi yang baik, yang mana bisa menyeleksi informasi. Jangan asal share saja. Nanti tahu-tahu teman-teman akan kena jejak digital itu kalau sudah terjadi tidak bisa dihapus. Maka hati-hati. Ujaran kebencian, pornografi, dan seterusnya hati-hati. Teman-teman sekali membuka pornografi, maka algoritma itu akan muncul di HP kita. Tanpa kita buka pun nanti muncul sendiri. Kalau semakin senang ya silahkan. Tapi secara etika kita tidak boleh. Kemudian ini cara menyeleksi nanti beberapa hal yang mana yang boleh, mana yang tidak itu harus dipastikan teman-teman. Ingat keberadaan orang lain di dunia maya itu sama dengan kita duduk gitu. Teman-teman apa tahu sekarang Pak Dari posisinya di mana sih duduknya gitu? Ada yang tahu enggak? Saya di mana? Di balai diklat. Di balai diklat di ruang apa? Tidak ada yang tahu, tapi kita berinteraksi. Kalau kita tidak menggunakan etika dalam berdigital, ya nanti akan menjadi masalah buat kita. Meskipun kita mungkin teman-teman ada yang di Wonogiri, ada yang di Bantul, ada yang di Sleman, ada yang di Gunung Kidul, ada yang di Tegal Brebes, tapi kita bersama-sama ini. Maka di sini ingat bahwa ketika kita berada di ruang maya, sesungguhnya kita duduk bersama-sama dengan teman-teman dari berbagai hal. Maka ini harus diseleksi etika bermedia digital. Kemudian saat ini media sosial itu akan mengacu pada generasinya. Kalau teman-teman rata-rata sekarang apa medsos yang digunakan? IG dan TikTok kan? Mungkin generasi-generasi di atas saya atau saya mungkin masih ada yang menggunakan Facebook. Tapi tren-tren ini harus dipikirkan. Artinya apa? Kalau nanti suatu saat teman-teman mau membuat digitalisasi dalam bersosialisasi itu sebagai seorang penyuluh, sebagai seorang guru, lihat tren dari nanti pendengarnya siapa, pemirsanya siapa. Makanya jurnal saya suruh buat video itu saya pengen kalau bisa silahkan diupload di TikTok, di IG, di apapun yang teman-teman miliki. Untuk mengarah agar teman-teman nanti dalam bekerja juga seperti itu. Lihat tren masyarakatnya. Dalam bin-bin, ternyata catennya sekarang caten yang generasi-generasi Gen Z. Maka mau tidak mau kita tidak cukup hanya dengan menggunakan apa misalnya, menggunakan yang sistem manual dikumpulkan klasikal itu tidak mungkin lagi. Maka bagaimana kita membuat penyuluhan di IG, di TikTok inilah. Tren pengguna medsos harus disadari. Ini budaya internet masyarakat Indonesia itu luar biasa. Saya kira ini beberapa kecerdasan AI juga teman-teman harus sudah mulai paham bagaimana kita sudah bisa menggunakan berbagai macam. Dengan ChatGPT kita membuat apapun bisa, membuat video, membuat PPT, membuat buku, membuat apapun bisa. Jangan sampai kita yang ASN justru nanti kalah dengan masyarakat umum. Ini beberapa, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga budaya digital, teman-teman. Saat ini hidup berdigital itu sudah bukan lagi yang aneh. Baik dari tadi, dari commerce tadi, komersil, dari ada e-money. Teman-teman sekarang beli kepon kan sudah tidak perlu lagi bawa duit untuk apa. Atau mau mengambil duit cash, tidak usah bawa kartu ATM. Ngapain? Zaman sekarang masih pegang ATM, dompetnya masih penuh. Itu sudah tidak ada gunanya lagi. Dengan satu alat kita mengambil uang cash. Bahkan tukang sayur itu sekarang sudah pakai QR Code. Teman-teman ASN masih bingung, masuk kalah dengan Mbak Yu tukang sayur. Bawanya sepeda tapi bayarnya sudah pakai yang namanya QR Code. Jadi kita harus sudah mengikuti ini. Inilah contoh nanti kenapa tadi saya katakan di abad 21 kecakapan hidup itu penting. Literasi digital menjadi tuntutan mutlak. Tidak bisa lagi ditinggalkan. Beberapa transaksi digital, baik itu untuk ekonomi maupun yang lain, ada Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan seterusnya. Saya kira ini sudah hal yang tren. Kita sebagai ASN itu harus mengikuti perkembangan ini.
Baik teman-teman, untuk tugas hari ini Smart ASN materinya saya anggap cukup. Tugasnya saya share dulu LK4 dan LK5. Nanti di download aja ya. Saya share dulu ya teman-teman ya. Untuk LK4 dan LK5 dua-duanya tugas individu teman-teman ya. Silahkan nanti di-download. Di situ biar di-download sendiri. Nanti sambil saya buka biar teman-teman tahu apa yang harus dikerjakan. Saya coba buka dulu apa yang harus dikerjakan. LK4 saya buka dulu. Tugasnya individu semuanya teman-teman. Ini sinkronus 2 hari ini. Sama, satu buat learning journal. Teman-teman kalau buat learning journal video itu santai aja ya. Artinya gayanya gaya bebas lah. Justru saya menilainya dari 4 pilar literasi tadi. Dari skill digitalnya, dari digital etiknya, dari digital culture, dan digital safety-nya. Saya melihatnya dari itu. Diedit, monggo mau menggunakan CapCut, mau ada editing pakai KineMaster, di situ diberi tabel-tabel atau infografis dari Canva, silahkan. Itu menunjukkan digital skill-nya gitu. Saya melihatnya dari itu. Jadi dari pembelajarannya dan dari konten materinya ya. Nanti nih dibuat dalam bentuk video pendek, diupload di medsos masing-masing silahkan. Kalau diedit, dimention ke saya juga tidak apa-apa. Hari ini sampai malam, sehingga penilaian saya insya Allah malam. Bisa jadi belum. Kemudian yang kedua, kalau yang LK4 sama, untuk yang LK5 ini yang penting. LK5 itu sudah mengajak teman-teman berpikir, memilih isu. Ini individu, syukur nanti sudah betul-betul berhubungan dengan rencana teman-teman membuat rancangan aktualisasi. Maka di sini identifikasi isu dan keterkaitan materi agenda 3. Nanti kalau teman-teman sudah membuat rancangan, itu agenda 3 itu akan sebagai teropong, sebagai alat scanningnya. Apakah nanti di situ berkaitan dengan sumber isunya, apakah dari manajemen ASN atau keterkaitannya dengan smart ASN-nya gitu. Maka ini tentukan keterkaitan isu, sumber isu, dan materinya. Nanti kalau sudah menjadi rancangan di sini ada tabel. Materi agenda 3 cukup dilihat dari manajemen ASN atau smart ASN. Kalau manajemen itu dari peran kedudukan kah, atau dari pengelolaan kah, atau dari hak kewajiban, atau dari kode etik, kode perilaku, atau dari pengembangan kompetensi sistem merit gitu. Kemudian nanti isunya pilih 5 ya, ditapis dengan menggunakan APKL. Tinggal 3 di USG, kemudian dengan Bisbon, kemudian buat gagasan. Gagasan itu ide besar. Idemu apa untuk menyelesaikan isu itu? Bisa dalam kalimat lengkap gitu. Bisa sama dengan judulnya nanti, bisa tidak. Kemudian kegiatannya apa saja.
Kemudian nanti ada indikator keberhasilannya apa. Maka caranya tinggal diisi di sini. Tabel ini nanti kalau sudah jadi rancangan menjadi tabel 3.1 pertama kali. Ada isu, sumber isunya dilihat dari apa, deskripsi keterkaitannya apa. Kalau misalnya manajemen ASN, dijelaskan di situ deskripsinya isu itu kenapa. Contoh misalnya isu kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran di kelas misalnya. Oh, media pembelajaran misalnya medianya di situ kaitannya dengan media digital, oh berarti hubungannya semata ASN. Bagian apa dia kurang optimal? Oh, karena misalnya deskripsinya guru belum mampu menggunakan aplikasi Milio atau apa gitu, media Milio atau apapun lah gitu. Maka di situ, misalnya di KUA teman-teman penghulu misalnya belum optimalnya arsip akta wakaf. Nah, gitu. Misalnya teman-teman membuat kegiatannya apa? Digitalisasi akta wakaf dengan menggunakan apa? Entah itu nanti di storage-nya disimpan di drive atau di mana itu dijelaskan di sini. Itu ya nanti. Kemudian setelah itu nanti tapisan isunya tadi APKL, USG, dan Bisbon. Kemudian nanti gagasannya apa? Core isunya apa? Kegiatan setelah gagasan nanti di sini juga disebutkan ya indikator keberhasilan gagasannya apa. Baru kegiatannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini tuh nanti pintu masuk kalau teman-teman sudah mengerjakan di agenda rancangan aktualisasi. Itu ya teman-teman ya, saya kira ini tugas hari ini. Besok masih ketemu saya, kita hanya review sebentar tugas. Setelah itu nanti teman-teman saya mereview lebih detail di LK5. Karena LK5 itu adalah pintu masuk nanti menyusun rancangan aktualisasi. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Mohon izin tanya, Pak. Boleh ya Mbak Sofia. Untuk pengumpulan LK1 dan 2 di BLC itu bagaimana nggih, Pak? Karena tidak ada menu untuk attach file. Oh, di itu Mas Kowi, ada Mas Kowi enggak? Masa enggak ada Mbak? Nggih, anu adanya itu untuk LK1 2 itu ini, Pak. Hmm, berbentuk teks daring. Jadi tidak ada attachment file. Kalau nanti bentuknya video yang diupload, linknya saja. Linknya disimpan di PDF atau di Word itu yang Nggih, diupload. Nah, karena di attach filenya kan tidak ada. Jadi oke, saya nanti kemarin, ya nanti dipastikan dengan Mas Kowi ya selaku panitia ya. oh nggih, nggih, Pak. Oke, nanti itu teknis saja. Nanti dengan panitia. Ada yang lain? Masih? Atau nanti Mbak Fitri dikomunikasikan dengan tim IT BLC-nya tadi, kendala teman-teman tadi. Mudah-mudahan bisa dibantu. Cukup ya, teman-teman ya. Pas ini jamnya 9.30 karena harus saya mengajar di kelas lain juga. Saya ingin memastikan LK 1, 2 yang kemarin, LK2 juga harus sudah selesai hari ini. Jadi besok itu teman-teman sudah tidak akan ada LK lagi. Karena agenda 3 itu berakhir di sinkronus 3. Sehingga LK 1, 2, 3, 4, 5 kalau bisa tuntaskan. Hari ini kan asinkronus seharian berarti. Itu teman-teman, saya minta maaf pertemuan kita hari ini. Seandainya ada yang kurang berkenan, nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Oh iya, ada Mas Kowi nggih? Nggih. Nanti pertanyaannya Mbak Sofia tadi dijawab ya Mas Kowi ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak Darwi. Nggih. Saya izin live mau ke kelas lain ya Mbak Fitri ya. Nggih. Oke. Oke, makasih semuanya teman-teman.